Yang dilarang interaksi antara laki dan wanita yang bukan mahram. Apa saja, Pak? 1. Tidak boleh berkhalwat. Berkhalwat itu apa, Pak? Berduaan di tempat yang tertutup. Yang kedua, bersentuhan fisik lawan jenis. Yang ketiga, ikhtilat. Kalau orang naik ojek motor, yang terjadi apa dari 3 larangan ini, Pak? Bersentuhan. Tidak sengaja bersentuhan. Kan bisa dihalangi pakai tas. Jadi misalnya dihalangi pakai tas atau dihalangi pakai benda tertentu, sehingga nanti ketika ngerem tidak sampai menyentuh. Berarti masih bisa menjaga untuk tidak saling bersentuhan. Apakah mereka berkhalwat? Berkhalwat atau tidak? Ya? Berkhalwat enggak? Tidak. Kenapa tidak berkhalwat? Dilihat banyak orang. Sehingga berangkat dari rumah sampai masjid ini yang lihat banyak. Maka tidak terhitung berkhalwat. Sudah? Berarti pelanggaran yang pertama bisa dijaga, tidak sampai bersentuhan. Pelanggaran yang kedua tidak terjadi. Baik, berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Baik. Dibilang alasannya tadi apa? Karena bukan khalwat, Ya. bukan ikhtilat. Kemudian yang penting nggak bersentuhan. Oh, tidak bersentuhan. Baik, alasan syariat itu kan banyak ada alasan lain. Ya misalnya di dalam as-sunan Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat kalau dia keluar. Sedang keluarnya aja itu sudah Ini baru keluarnya. baru keluarnya aja sudah dikatakan istashrafaha syaitan, akan dibuat au gitu oleh syaitan. Itu kan karena bisa menjadi sebab fitnah. Itu satu. Terus sudut yang kedua, di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ditanya, faraitumul hamu, bagaimana pendapatmu dengan hamu? Hamu itu saudara dari kerabat perempuan lah yang dekat gitu. Kalau orang Indonesia itu saudara ipar kayak gitu ya. Kata Nabi SAW, al-hamu al-maut. Bahasanya kematian gitu. Jadi itu bukan bahasa-bahasa menggampangkan. Dan sebenarnya kaidah yang paling pokoknya, dasar di dalam muamalah itu adalah ayat hijab. Dan ayat hijab itu harus selalu dipahami, itu ayat muhkam. Tetap di surah Madaniyah, surah Al-Ahzab. Nah di sini kekeliruan banyak yang memahami hijab ini karena dia tidak paham kaidah ini. Ini kan masalahnya pembatasan kepada yang penting tidak khalwat, yang penting tidak ikhtilat, ya, yang penting tidak menyentuh, itu sebenarnya belum cukup ya. Artinya ada fitnah sebenarnya yang kita jaga. Nah ini yang saya khawatirkan sebenarnya dari cara-cara pendalilan yang tidak lengkap. Jadi orang itu kalau berdalil, dia kumpulkan seluruh makna di dalam pembahasan. Iya. Nah, itu cara berdalil. Jangan diambil sebagian dalil yang lain dia lingkup. Itu keliru namanya. Dan itu saya sebut 3 dalil yang lain itu. Kita duduk tiba-tiba dihadirkan, ya saya hadirkan 3 dalil yang lain. Mungkin kalau saya ada waktu lain saya pikir lebih panjang, mungkin saya bisa hadirkan hal-hal yang lainnya. Ya maksudnya kaidah-kaidah syariat dimaklumi gitu. Itu dalil-dalil bagus sebenarnya. Khalwat dilarang. Iya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidak ada laki-laki dan perempuan berduaan kecuali syaitan yang ketiga. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahram. Jangan laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya kecuali ada mahramnya di situ hadir. Dalil haramnya khalwat jelas. Dalil haramnya ikhtilat juga jelas. Dalil bersentuhan juga jelas. Cuman dalil-dalil terkait dengan muamalah dengan perempuan bukan cuma 3 doang, banyak dalil-dalil yang lain gitu. Apalagi mau dihubungkan dengan sebuah masalah. Ya. Nah itu kalau tidak 3 ini berarti boleh. Ya itu namanya kurang di dalam berdalilkan. Ya barakallahu. Jadi kesimpulannya nggak boleh berarti. Ya nggak boleh lah mau dibilang apa di ininya. Nggak boleh kecuali kalau dia ada alasan tertentu darurat atau ini, itu lain lagi masalah darurat, kita nggak hubungkan. Itu urusan dia pribadi di situ. Kita bisa nahan orang pada hal yang sifatnya darurat. Tapi kalau ini pintu dibuka, ini jadi pintu kejelekan. Ya seperti yang itu cerita tadi. Sudah mulai banyak akhwat-akhwat keluyuran sana sini.
Ya, yang penting taruh tas antara driver dengan apa namanya, dengan yang dibonceng.